ya. Tiga. Baik Bapak Ibu dosen dan teman-teman, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas untuk proyek assembly dengan topik dari kelompok kami adalah mencari nilai minimum atau nilai terkecil dari suatu deret input. Dengan anggota ada Revandi dengan NIM 077, saya Julius Calvin dengan NIM 082, Adila Ridwan dengan NIM 072, dan Suryani dengan NIM 063. Kenalkan kami dari kelompok 5. Next. Jadi, secara umum untuk algoritma program dari mencari nilai terkecil dari suatu deret input adalah sebagai berikut. Jadi kita akan menganggap suatu elemen pertama itu adalah elemen terkecil, lalu kita simpan ke suatu variabel nama minimum. Lalu nanti kita akan melakukan looping dari satu sampai panjang dari si sequence bilangannya itu. Jika misalnya suatu bilangan di dalam deret angkanya, kita bilang aja array supaya gampang, kurang dari minimum, maka si nilai minimum ini akan kita update. Jadi gampangnya seperti itu. Next. Nah, di sini ada struktur program utamanya terbagi jadi dua section. Pertama, section data itu bakal menyimpan variabel global dengan menyewa tempat di memori. Terus DD ini berarti kan define double word yang menandakan bahwa datanya itu berukuran 4 byte. Jadi ada tiga data yang bakal disimpan di section data seperti yang ada di gambar. Lalu untuk section text, nah ini tuh berisi sekumpulan instruksi yang akan dieksekusi. Ada move buat mindahin data, increment INC itu increment nilai, JE itu jump equal, JL jump if lower, JMP, CMP, dan INT1 sebagai interrupt. Next. Nah, untuk registernya sendiri yang kita pakai adalah register umum 32 bit yang ada prefix E-nya atau E itu extended. Notasinya tuh AAX, EBX, ECX. Nah, extended ini berarti merupakan perluasan dari register umum 16 bit yang nggak ada notasi E-nya, jadi AX, BX, CX. Nah, untuk EAX ini kalau di program ini bakal menyimpan nilai minimum sementara, EBX itu menyimpan elemen array yang sedang diperiksa, dan EDX sebagai tempat untuk menyimpan index array. Next. Oke, selanjutnya kita masuk ke direct addressing. Jadi, direct addressing itu cara paling sederhana. Jadi, kita tuh manggil data langsung pakai nama variabelnya. Jadi, ibarat kita ngirim surat tuh langsung ke nama gedung yang udah terdaftar di peta. Jadi, dalam program itu kita gunain instruksi move AX array. Jadi, di sini tuh CPU tuh langsung ngelihat ke alamat memori yang bernama R dan ngambil nilai pertama di sana. Terus begitu juga dengan len, kita tuh langsung bisa ngambil angka sebagai batas jumlah elemen. Nah, kegunaannya ini dia tuh sangat efektif buat inisialisasi awal atau ngambil variabel tunggal yang posisinya itu nggak pindah-pindah. Next, oke, masuk ke index and scaled addressing. Nah, jadi kita tuh nggak bisa manggil nama label terus-terus, terus-menerus kalau mau ngakses elemen array kedua, ketiga, dan seterusnya dalam sebuah loop. Jadi solusinya kita gunain rumus alamatnya yang di bawah itu base plus index kali scale. Nah, jadi base itu alamat awal, index itu penunjuk urutan kayak elemen ke 0, 1, dan lain-lain. Terus scale-nya itu 4. Scale itu ukuran langkah kaki kita di memori. Nah, implementasinya itu move EBX R tambah EDX kali 4. Nah, itu memungkinkan program kita tuh berjalan secara otomatis. Setiap kali perolongannya tuh bertambah. Nilai EDX naik dan CPU secara cerdas itu ngitung posisi elemen berikutnya tanpa kita perlu nulis alamatnya satu per satu. Boleh di next. Nah, signifikasi skala 4. Jadi, kenapa harus 4? Jadi, kita kan pakai tadi tipe datanya DD ya, double word. Nah, dalam kode kita tuh array itu didefinisikan dengan DD, arsitektur 86. Jadi, DD itu berarti 32 bit atau setara dengan 4 byte. Nah, pentingnya alignment. Jadi, memori komputer itu nggak seperti barisan kotak yang satu byte. Kalau misal ada angka, misalnya 67, pakai 4 kotak. Maka angka berikutnya misalnya 87 itu nggak ada di kotak sebelah persis, melainkan ada di kotak keempat setelahnya. Nah, kalau kita nggak gunain pengali 4,
hanya R plus EDX, CPU itu bakal ngebaca potongan byte yang salah tengah di tengah-tengah. Jadi sehingga hasil pencarian nilai minimum itu bakal kacau atau error gitu. Mungkin selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Oke, di sini untuk alur logikanya pertama kita lakuin inisialisasi dulu. Jadi kita load elemen pertama ke dalam EAX pakai instruksi move EAX R ini. Jadi tadi yang pakai direct addressing. Nah, setelah itu kita set EDX-nya ke 0. Sini pakai move EDX 0. Terus kita lakuin fungsi rekursi ini di mana kita pertama increment EDX-nya. Setelah itu kita bandingin apakah EDX-nya itu udah equal sama len. Kalau dia belum equals, maka kita load elemen sekarang ke dalam EBX. Setelah kita load elemen sekarang ke dalam EBX, maka kita bandingin EBX dengan EAX di sini pakai comparison EBX EAX. Nah, kalau dia kurang dari EBX-nya kurang dari EAX, maka kita di sini, aduh, agak ketutup dikit. Nah, kalau EBX-nya kurang dari EAX, maka kita move EBX into EAX. Maka kita simpan nilai EBX-nya ke EAX. Sementara kalau dia enggak, dia langsung ke increment EDX-nya. Nah, tadi di sini juga setelah dia move EBX into EAX, lanjut increment, setelah increment EDX-nya dibandingin lagi sama len. Kalau dia udah equals nih di sini, kalau udah sampai indeks kelima, berarti dia udah equals, berarti kita store EAX ke nilai terkecil. Setelah itu N. Nah, di sini move EAX nilai terkecilnya tuh 8 di sini waktu indeksnya itu 3. Nah, waktu indeksnya 3 kita oh indeksnya 4 terus di plus indeksnya jadi 5. Setelah itu dia udah berakhir terus mengembalikan INT 1 seperti itu. Oke, jadi di sini slide terakhir kita akan bahas dua hal, yaitu kapan program tahu harus berhenti dan apa hasil akhirnya. Nah, jadi program kita itu menggunakan register EDX sebagai counter. Jadi dia tuh menghitung sudah berapa elemen yang diperiksa. Setiap kali masuk ke label resource, EDX akan diincrement satu persatu. Nah, disinilah kondisi terminasinya. Program menjalankan instruksi CM EDX, len, ini membandingkan nilai EDX dengan panjang array, yaitu 5. Nah, kalau misalkan edx sudah sama dengan 5, jadi instruksi JEN itu akan aktif. J itu singkatannya dari jump if equal, jadi dia tuh bekerja dengan memeriksa zero flag. Ketika CMP menghasilkan selisih 0, maka zero flag-nya itu diset jadi 1. Nah, programnya tuh langsung lompat ke label N, yang artinya semua elemennya itu sudah selesai diperiksa. Nah, untuk bagian hasil akhirnya seperti yang sudah teman saya jelaskan, sebelumnya. Jadi array kita itu ada 9, 6, 7, 8, 8, 7, 8, dan 90. Nah, sepanjang proses loop register EAX itu dia menyimpan nilai terkecil yang ditemukan sementara. Nah, dengan nilai terkecil itu 8 ada di indeks ketiga. Jadi di label N-nya itu instruksi move-nya itu menyalin nilai EAX yaitu 8 ke variabel nilai terkecil di memori. Nah, kemudian INT1 itu dia menghentikan program sekaligus mencetak hasil ke konsolnya. Jadi nilai terkecil itu sama dengan 8, itulah output akhir dari program assembly kita. Next. Baik, sekian presentasi dari saya dan teman-teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.